Oke, ini tutorial bab 1 nomor berapa tadi nggak tahu, lupa lah. Tentukan konstanta A sehingga fungsi berikut kontinu. Nah, yang perlu diperhatikan rumus-rumus kontinu, kalau kita punya polinom pasti kontinu. Ini kenapa saya sebut polinom, karena ini polinom kan, berapapun A-nya. Tapi ini fungsinya pecah. Nah, yang perlu hati-hati di perbatasannya ini. Kenapa perlu hati-hati? Karena sebuah fungsi itu disebut kontinu kalau nilai fungsinya ada di titik tersebut dan limitnya ada dan keduanya sama nilainya. Nilai limitnya sama nilai fungsinya harus sama. Nah, untuk di batas, karena menyangkut masalah limit, maka kita harus ngitung lewat limit kiri kanan. Nggak bisa nurunin dari sininya gitu. Nurunin lagi. Nggak bisa lihat dari polinomnya ini. Tetapi yang di luar 3, yang kecil dari 3, selalu ini, polinom, dia udah kontinu. Yang lebih besar dari 3, sama dengannya nggak diikutkan ya. Yang lebih besar dari 3, dia juga udah polinom, udah kontinu. Tinggal masalahnya di 3. Di 3 kan limitnya bisa nggak ada, bisa ada, dan nilai fungsinya sama nggak. Nah, karena diminta supaya kontinu di seluruh bilangan real, sebenarnya kita tinggal meriksa di 3 supaya kontinu. Tapi saya sebut dulu yang udah pasti dulu. Ini yang udah pasti. Untuk, kok merah? Sebentar. Oke, kita lihat dulu yang udah pasti, karena ini di seluruh bilangan real. Untuk X yang lebih kecil dari 3, fx-nya selalu 2x kuadrat ditambah A, berapapun A-nya. Ini udah kontinu. Sudah kontinu. Karena alasannya polinom. Dengan cara yang sama untuk X besar ya, jangan sama dengannya, jangan ikut. Fx sama dengan AX tambah 4. Ya, ini alasannya juga sudah kontinu. Kontinu karena polinom. Tinggal di 3, karena mintanya kontinu di setiap bilangan real. Nah, kita periksa di 3. Di X sama dengan 3. Syarat kontinu apa? Nilai fungsinya harus ada dulu. Jadi paling gampang ya, hitung F3 dulu. Ada enggak? Ada. Menurut aturan ini, sebentar, kenapa ngecil ya? Nah, menurut aturan ini, kalau F3 itu jangan lihat kiri kanan ya. Betul-betul di 3 nilai fungsi, di 3. Di 3 pakai aturan yang ini. Jadi sama dengan A kali X-nya 3. 3A ditambah 4. Oke. Kemudian syarat kontinu limitnya di 3 harus ada. Kita lihat limitnya. Limitnya kalau ini titik 3, limit harus dilihat dari kiri dan kanan 3. Jangan lihat di 3-nya ya. Di kiri 3 dan di kanan 3. Di kiri 3 berlaku aturannya ini. Ini kan X kecil 3, berarti di kirinya. Di kanan 3 berlaku yang ini. Jadi kita harus ngitung limitnya pakai limit kiri kanan. Saya hitung. Limit X mendekati 3 dari kiri. Bentar, ini posisinya kurang enak. Limit X mendekati 3 kiri. Kalau dari kiri 3, aturannya yang ini kita pakai. Fx-nya yang itu. Ini mah dihitung biasa aja, kalau udah nggak ada masalah. 2 kali 3 kuadrat. 9 kali 2, 18. Ditambah A. Itu ya. Limit kanannya. Kanan. Limit X mendekati 3 kanan. Di kanan 3. Di kanan 3 berlakunya ini aturannya.
AX tambah 4 sama dengan, ini mah dihitung biasa aja. 3A tambah 4. Nah, ini semua harus sama supaya continue. Jadi, supaya, kalau di ujian onsite, jangan dicoret-coret gini ya. Kalian tulis di bawahnya aja, supaya continue, itu. Supaya continue di X sama dengan 3, maka 3A tambah 4 harus sama dengan 18 tambah A. 2A sama dengan 18 dikurangi 4, 14. A sama dengan 7. Udah gitu aja. Ya. Paham? Nanti sama kalau menyangkut Paham, Pak. turunan. Oke. Silahkan pertanyaan yang lain. Yang mana saja? Saya mau nanya, Pak. Ya. Yang bab 2 bagian 1 nomor 37. Bab 2 bagian 1. Nah, saya buka dulu. Bab 2 bagian 1 nomor 37. Wow. Enggak ada nomor 37. Bab 2 bagian 2 mungkin ya? Bentar, Mas, saya lihat dulu. Ya, Pak, bagian 2 tuh, Pak. Ada nomor 37. 37. Ini bukan yang mau ditanyakan? Tadi siapa? Rizda? Oh iya, yang itu, Pak. Rizda, Pak. Saya crop dulu ya. Oke. Mana ini? Kontrol A. Lambat ininya. Laptopnya. Kalau sama saya copy paste itu. Saya udah copy paste, dia belum jalan. Ya. Diketahui kurva ini dengan turunan implisit diperoleh persamaan ini dan ini. Selesaikan persamaan A untuk mendapatkan Y aksen. Lalu gunakan hasilnya untuk memperoleh Y double aksen dari persamaan B. Tapi Pak, sebelumnya Pak mau... Sebenarnya disuruh nurunin ya? Iya. Pusingnya kenapa? Udah aja kita hitung, coba. Selesaikan persamaan A untuk mendapatkan Y aksen. Jadi persamaan A ini harus kita tunjukkan atau boleh dipakai ya? Nggak jelas pertanyaannya. Ya kita tunjukkan aja ya. Bener nggak gitu ini ya? Jadi saya berangkat dari sini aja. Yang penting kalian tahu menurunkan implisit di sini. Turunkan X, Y, tambah Y kuadrat, ditambah, kok ditambah? Sama dengan turunkan juga terhadap 6. Turunannya ini adalah X perkalian turunan, salah. Turunan yang depan dulu 1 kali Y ditambah X-nya tetap, Y-nya diturunkan jadi Y aksen, Y kuadrat jadi 2Y, Y aksen, kanannya 0. Itu adalah yang ini. Ya. Katanya, selesaikan persamaan A untuk mendapatkan Y aksen. Oke, kita selesaikan Y aksen sama dengan yang nggak ada Y aksennya, saya pindah ke kanan, min Y. Yang ada Y aksennya dikeluarkan, tinggal X ditambah 2Y. Gitu ya. Lalu gunakan hasilnya untuk memperoleh Y double aksen. Saya sebenarnya nggak mau nurunin dari sini. Rumit. Lebih simpel ini. Gitu ya. Tapi karena disuruhnya gitu ya, coba kita turunkan dari sini ya. Benar nggak hasilnya ini? Gitu. Coba. Oke. Jadi maksud yang ini nih. Gunakan hasil untuk mendapatkan Y aksen. Ini. Gunakan hasilnya ini untuk memperoleh Y double aksen dari persamaan B. Nanti dulu maksudnya apa sih? Gunakan hasilnya untuk memperoleh Y double aksen. Ya udah, kita hitung Y double aksen. Nggak dianjurkan ya, ngitung dari sini. Sebenarnya lebih enak ngitung dari sini nih.
Y double aksen tuh. Tapi disuruh dari sini. Oke, nggak apa-apa. Saya jalankan dua-duanya ya. Saya tulis ulang dulu. Ya, aksen sama dengan min Y dibagi X ditambah 2Y. Turunkan kedua ruas terhadap X. Baru dinotasikan. Min Y per X ditambah 2Y. Gitu. Tuh. Nah, Y aksen diturunkan ke hadap X, ya jadi Y double aksen. Ini perkalian. Saya tulis dulu notasinya. Turunkan dari si min Y dikali X ditambah 2Y, gitu kan? Dikurang min Y-nya tetap, dikalikan turunan dari penyebut. Jadi kalau rumit, tulis dulu notasinya baru dihitung. X ditambah 2Y kuadrat gitu kan. Nah ini saya nggak sukanya panjang kan. Nanti saya jelaskan cara menurunkan dari yang bentuk ini. Sekarang ini ikuti aja dulu. Turun Y jadi apa? Y turun ke X. Jadi Y sebenarnya kalau Y kuadrat kan diturunkan ke X menjadi 2Y, Y aksen. Kalau Y aja, sebenarnya Y pangkat 1 kan. Tapi Y pangkat 1 nggak pernah ditulis pangkat 1. Ini keliru dengan turunan. Kalau Y pangkat 1 itu turunannya apa? Kalau ngikuti rumus yang sebelahnya, berarti ini menjadi 1. Ya. Ini 1 kali Y pangkat, ini bukan 0, 1 kali Y pangkat tinggal 0 kan, turun kayak yang X kuadrat ini 2 jadi Y pangkat 1. Y pangkat 1, Y pangkat 0. Kalau Y yang diturunin kali Y aksen. Jadi ini hasilnya sebenarnya 1 kali Y pangkat 0, 1, ya Y aksen aja. Ya, jadi yang ini menjadi min Y aksen saja kali X ditambah 2Y dikurangi, saya tulis tambah Y itu ya, minus itu saya masukkan. Yang kanannya X turun ke X 1, ini X turun ke X, 2Y turunannya 2Y aksen gitu ya. Dibagi X ditambah 2Y kuadrat. Nah, itu harus ditunjukkan sama dengan persamaan ini. Kalian kerjakan sendiri ya, males ngitungnya. Ini kalikan silang ke depan, susun, tunjukkan dia akan sama dengan yang ini. Kalau di ujian saya nggak menganjurkan diginikan dulu. Yang saya anjurkan ini. Saya hitung ya. Dan sisanya sendiri ya, menunjukkan ini yang B-nya dari bentuk ini. Terakhir tadi. Ini kali silang ke depan, susun, pasti dapatlah yang ini. Kalau saya nurunkannya lebih senang dari sini. Turunan 2-nya itu. Nggak ada pembagian gitu ya. Coba saya jalankan. Sama dengan turunan dari 0. Sama aja hasilnya. Pasti sama. Y diturunkan jadi Y aksen. Ini perkalian. Saya langsung hitung ya. Turunan yang depan itu 1 kali Y aksen. Ditambah X-nya tetap. Ini. Y aksennya diturunin ke X. Jadi Y double aksen kan. Y aksen diturunin ya jadi Y double aksen. Itu hasil yang itu. Yang ini turunan yang 2Y. 2Y diturunkan, 2 sama konstan. Y diturunkan, Y aksen. Kali Y aksen, ditambah 2Y-nya tetap, Y aksennya diturunkan menjadi Y double aksen. Sama dengan luas kanan 0. Tuh, ini mah langsung kebentuk, lihat. Sama dengan ini. Langsung. Enggak sama. Sama ya. Ini sama dengan ini. Y aksen, ini Y aksen.
Ini ada Y aksen lagi, ini ada Y aksen lagi. 2Y aksen kuadrat, 2Y aksen kuadrat ini. 2Y aksen kali Y aksen, 2Y aksen kuadrat. 2Y Y double aksen. Sama ya. Yang di sini yang penting kalian paham menurunkan implisit. Kalau nggak paham, tanyakan lagi. Gitu. Oke. Silahkan yang lainnya. Atau mau kalau belum paham, tanya lagi. Pak, saya masih rada-rada Pak di yang implisit ini. Kalau misalnya Y-nya diganti sama kayak 2 sin kuadrat X gitu Pak, itu gimana jadinya? Kan kalau ini jadi cuman jadi Y Kasih aksen yang Y aksen gitu Pak. eksplisit ke Tapi saya. kalau misalnya Hah? Bingungnya apa? Hah? Sebenarnya implisit penerapan aturan rantai sebenarnya ya. Coba kalau gini. Apa ya? Kamu ada soalnya nggak yang bingungnya di mana? Soalnya saya sin X kuadrat Y gitu ya. Ini mau diturunin jadi apa ini? Diturunkan ruas kiri terhadap X sebenarnya. Di mana? Ini Y pangkat 3 gitu lah. Ini min cos dulu Pak. Ya, ntar. Mau saya tambah faktornya. Akar XY. Nuruninnya gimana? Dikupas satu-satu Pak kayak kulit bawah. Paling luar dulu ya. Yang ini dulu. Paling luarnya apa? Fungsi paling luar. Fungsi sin kan? Udah, dikupas kata dia juga. Dikupas dari paling luar kalau dikupas ya. Ngupas mangga juga nggak dari dalam kan, dari luarnya. Sin jadi cos. Ini tinggal salin aja. Saya belum turunkan. Ini sengaja saya ginikan supaya tahapannya kelihatan. Gitu. Ditambah ini gimana? Ini perkalian. Fungsi paling luarnya apa? Yang ini. Fungsi pangkat setengah kan? Gitu kan? Jadi turunannya setengah XY pangkat min setengah kali turunan dalamnya lagi. Gitu. Kalau belum mahir ditulis bertahap kayak saya, jangan di dalam kepala di nulisnya gitu ya. Nah, kalau bertahap kan gampang. Ini udah selesai yang cos. Yang ini gimana? Perkalian. Saya tulis bertahap lagi. Turunan dari X kuadrat dikali UV ya, U aksen V ditambah UV aksen U-nya tetap kali turunan aksen ini ditambah yang ini. Ini udah selesai. Saya taruh di bawah ya. 1/2 akar XY. Yang ini perkalian lagi. Saya tulis dulu bertahap. Ini kurang tadi. Terus bertahap lagi. Turunan dari si X dikalikan Y ditambah turunan X-nya tetap, turunan si Y. Nah, dengan 0. Oke, ini salin lagi. Yang dalam kotak kita selesaikan bertahap. X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Salin sisanya. Ini X kuadrat, saya salin aja. Nah, turunan Y pangkat 3. Kayak nurunin aturan rantai kalau U pangkat 3, turunannya adalah 3U kali U aksen. Nah, ini sama, cuma Y U-nya tuh. 3Y kuadrat kali Y aksen. Itu. Aduh, panjang. 2 akar XY. Apa?
turun X ke X1. X-nya tetap, Y turun ke X, Y aksen. No, udah susun. Prinsipnya harus bisa nurunin bagian yang kecampur gini, X dan Y ya, dan aturan rantai ya. Implisit itu sebenarnya aturan rantai juga. Cuma aturan rantai di mana U-nya itu sama dengan Y. Ya, dicoba dulu. Silahkan yang lain. Yang lain. Ada beberapa soal bagus kan rantai itu. Yang cukup membingungkan. Ini bisa ini? PR nih? Halo? Bisa Pak itu kemarin. Bisa? Bagus. Kalau bisa. Tapi yang itu Pak, yang ada teta-tetanya nggak tahu Pak. Mana yang ada teta-tetanya teh? Hah? Nomor berapa? Bentar Pak, saya lihat dulu. Nah, bukan ditandain dulu. Saya minum dulu tuh. Nomor 41 Pak. 41. 40. 41. Oke, saya salin dulu karena saya juga harus baca pelan-pelan soal kayak gini mah. Oke. Soal cerita kita harus pelan-pelan. Suatu partikel bergerak sepanjang grafik Y sama dengan Fx. Saya kumpulkan dulu. Y sama dengan Fx sama dengan akar X. Pada kuadran pertama, sedemikian sehingga jaraknya ke sumbu Y bertambah sebesar 3 satuan per detik. Jaraknya ke sumbu Y bertambah. Jadi apa itu? Ini kan ini partikel bergerak sepanjang akar X di sini. Kan geraknya bisa cepat, bisa pelan tuh. Nah, jaraknya ke sumbu Y bertambah sebesar itu. Berarti apa? Perubahan jarak apa? Pak. Hah? Apa? 3 itu Y aksen. 3 sama dengan turunan Y. Ya, aksennya sama dengan 3 gitu? X maksudnya, Pak. Hah? Turunan. Apa-apa? X. Apa tuh? Apa? Sok, betul. Bukan. Coba perbaiki lagi. Betul, udah betul. Mengarah betul tuh. Lihat. Jaraknya ke sumbu Y. Kalau partikel di sini, jaraknya ke sumbu Y itu apa? Turunan X, Pak, harusnya. Nah, turunan X terhadap? Y. Enggak ini. T ya. Per detik. Tuh, perubahan Y, perubahan X, jarak ke sumbu Y itu X ya. Ini sumbu Y, ini perubahan jaraknya ke sumbu Y. Jadi X-nya. Perubahan X terhadap waktu. Jadi yang dipunyai dx dt. 3 gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa partikel bergerak sepanjang kurva ini, X-nya berubah terhadap waktu. Kalau X-nya berubah, pasti Y-nya berubah ya. Karena kan partikelnya di kurva akar X. Berarti Y-nya juga nggak konstan. Jadi koordinatnya nanti X-nya fungsi waktu. Kenapa fungsi waktu? Karena saya dapat dari sini. Y-nya juga pasti fungsi waktu. Nah, jarak ke sumbu Y itu adalah nilai X-nya.
absisi si partikel. Jadi dx dt 3. Misalkan lanjut, theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan ruas garis yang menghubungkan 0,0. Sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan ruas garis yang menghubungkan 0,0 dengan partikel. Jadi saya kasih warna merah ya supaya jelas. Jadi theta itu, ini kalau partikelnya di sini, berarti theta itu ini ya. Betul nggak? Theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X, harusnya dibilang sumbu X positif, dan ruas garis yang menghubungkan 0,0 ini dengan partikel. Ini garisnya. Ini di 0,0 ya. Saya gambarin jelek. Hitung d theta dt ketika jarak ini atau pada saat ini nanti aja dipakainya nih, pada saat itu nanti di itu kan. Jadi ditanyanya d theta dt berapa saat apa? Ini nilai x-nya saat x-nya jarak partikel dengan sumbu x, salah. Jarak partikel dengan sumbu x. Berarti saat ininya ya. Ini. Saat y-nya sama dengan 2 ya. Kan jarak partikel tersebut dengan sumbu x. Jarak partikel dengan sumbu x adalah ini. Saat y-nya sama dengan 2. Nah, gimana nih? Hah? Ayo. Di mana? PR udah dibikin. Memakai Saya persamaan trigono ya, Pak? Boleh. Tapi ada keistimewaan juga apa? Saya nulisnya gini aja dulu. Misal posisi partikel saat T itu, saya nggak tahu nih ya, coba-coba juga, udah belum ngerjain saya juga. Saat T adalah X, T, YT, posisinya wajar ya. Ini posisinya adalah X fungsi T, Y juga fungsi T. Posisi dia. Saya udah punya data ini. Dan saya punya hubungan Y akar X. Terus gimana? Itu dulu Pak, gradien garis dari 00 ke X akar X. Ini mau diganti dulu ya posisinya. Sebut aja P, itu P berubah-ubah ya. P bisa ditulis sebagai X fungsi T, ini akar X gitu ya. Betul? Karena Y-nya akar X berada di grafik itu. Terus tadi gimana? Kalau saya cari itunya dulu, kemiringannya Pak. Kemiringan dari 0 garis 00 ke garis X akar X, saya cari gradiennya. Baru nanti samain dengan tan theta. Mencari ini gimana kemiringannya? Kan perubahan Y dibagi perubahan X aja. Pak, itu tadi yang XT-nya diganti jadi X ditambah 3. X ditambah 3T. Kan itu udah ada apa namanya dx per dt-nya. Nah, boleh. Lebih gampang itu kayaknya ya? Betul. Iya, nanti Karena kemiringannya ini carinya di akhir. itu sebentar. Tapi kita belum belajar integral kan? Saat itu mau diganti X sama dengan 3T ditambah konstanta gitu kan? Iya. Mau gitu? Nggak mau pakai integral. Belum belajar integral kan pada saat membahas ini?
Belum membahas anti turunan. Jadi gimana ya? Coba Pitagoras. Ini saya sebut L, tentunya L fungsi waktu ya. L ini fungsi waktu juga. Saya mau menghitung apa? D theta dt. D theta dt. Nah, saya mau merumuskan tetanya dulu kalau gitu. Sebentar. Saya tahu X dan Y-nya. Saya punya tangen theta. Nggak pakai L saya. Mau pakai informasi X dan Y-nya aja. Apa tangen theta sama dengan YT per XT, betul? Tangen sudut theta adalah ini dibagi ini. Y dibagi X. Paham? Sama dengan diturunin aja kedua-duanya. Ya, nanti sebelum diturunkan saya mau ubah jadi satu variabel dulu. Y-nya menjadi akar X dibagi X, gitu kan? Betul? Y-nya akar X kan? Betul? Nah, Iya, diturunin aja. Betul. Turunin coba. Kayak cara Terhadap apa? saya tadi dong, Pak. Turuninnya terhadap apa? Ini bisa disederhanakan. Terhadap apa? Kali lagi. Terhadap T. Ya, ini kan ditanya D theta dt. Ya. D theta dt. Jadi kita turunin terhadap T. Tangen theta sama dengan turun terhadap T dari 1 per akar X. Nah, ingat theta ini sendiri fungsi waktu ya. Jadi kalau kita punya tangen U, mau diturunin terhadap T. Kenapa dipisah-pisah nulisnya? Sebentar. Kok nggak bisa ngapus? Mana penghapus? Ambil. Suka gini. Ngeheng. Bolpennya ngeheng. Gimana caranya ya kalau ngeheng? Silakan. Sebentar. Udah sembuh belum? Nggak bisa nulis ya? Ya. Suka begini ya. Kalau saya tutup nanti hilang dong. Ini diminimize juga nggak bisa. Tekan-tekan dulu keyboardnya. Wah, hilang ya. Kenapa jadi begini? Tuh, lihat muncul di layarnya kayak gitu. Sebentar, rekamannya di pause dulu ya. Mungkin harus dibenerin. Zoom-nya juga ngeheng. Halo, halo, masih ada nggak suara saya? Masih ada, Pak. Masih, Pak, jelas. Ini locking nih, nggak tahu kenapa. Tunggu ya. Nah, diulang lagi. Ternyata habis baterai. Stop lagi. Ini ambil lagi, sabar. Oh, 2 kali paste-nya. Jadi aja. Ini kok nggak bisa digedein lagi Bentar. Ciluk, Mbak. Oke. Ulangi lagi ya. Jadi kenapa tipis bener kamu? Jadi benda bergerak sepanjang kurva Y akar X
Kemudian tadi kita lihat posisinya setiap saat, sebut X, Y, masing-masing fungsi waktu ya. Kemudian tadi kita punya yang ini, jarak ke sumbu Y. Nih, berarti perubahan jaraknya. dx dt ya, sama dengan 3. Kemudian ada theta di situ. Ini kenapa jadi tipis bolpen? Oh, kotak-kotaknya kecil soalnya. Ya udah biarin aja. Ini theta ditanya mana tuh supaya tebal. Ditanya d theta dt saat ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X adalah 2 satuan. Saat Y-nya ini, Y-nya sama dengan 2. Oke, kita lihat. Kembali, tadi saya bentuk segitiga ke sini. Ini adalah posisi X-nya si benda. Yang atas posisi Y-nya udah. Saya punya hubungan tangen theta sama dengan Y per X. Tadi udah dihitung Y-nya akar X per X. Sama dengan 1 per akar X. Nah, sekarang mah lancar. Tadi udah dirumuskan ya. Sebentar. Saya mau menghitung d theta dt. Jadi turunkan dt dari tangen theta sama dengan dt dari 1 per akar X. Oke, kita lihat gini. Kalau saya punya turunan terhadap T dari tangen U, U-nya fungsi dari T, itu kan turun dulu ke U. Menjadi tangen turunannya sekan kuadrat U dikali turunan U-nya dalamnya lagi terhadap T. Gitu ya. Nah, sama kita perlakukan di sini. Turunan tangen jadi sekan kuadrat theta kali d theta dt sama dengan ini sama saya punya di sini akar X pangkat min 1 atau susah-susah. Saya punya di sini X pangkat min setengah ya. X pangkat min setengah ini. Turunannya min setengah, turun dulu ke X, baru nanti X-nya turun ke T ya. Turun ke X, jadi X pangkat min 1/2 kali dx dt. Ya, jadi kayak U pangkat min setengah, turunannya min setengah, U pangkatnya turun jadi min 1/2 kali du dt. Di sini dx dt. Ini ada yang tadi. Tuh ada biru-biru ya yang tadi. Ya cuma perlu di zoom ya udah biarlah udah ngitung kita. Nah, sudah. Dengan mudah dilanjutkan apa? Sekan baru dipakai nih saat ini. Saat untuk ngitung ini ya, untuk ngitung ini. Saat Y-nya sama dengan 2. Ini Y-nya sama dengan 2. Kita hitung X-nya berapa? X-nya sama dengan, kan hubungannya Y sama dengan akar X. X-nya berarti 4. Tuh. Sehingga tangen tetanya, sekan tetanya berapa? 1 per cos theta. Sama dengan, saya perlukan sekan tetanya untuk dimasukkan ke sini nanti. Cari. Ininya Y-nya 2. Ini 4. Berarti sisi yang miringnya adalah akar
2 kuadrat tambah 4 kuadrat 16 tambah 4 akar 20 ya. Jadi 1 per cos theta-nya adalah akar 20 per 4 ya. Gitu? Betul nggak? Oke. Kalau nggak paham nanya. Jadi tinggal masukkan ke sini. Jadi saat Y-nya 2, sekan kuadrat theta-nya akar 20 per 4 kuadrat, d theta dt mau dicari. Aduh, ini banyak sampah bekas tadi. Sama dengan min setengah, X-nya berapa tadi? X-nya 4. Min 1/2, dx dt-nya dari soal diketahui 3. Ketemu d theta dt. Gitu ya. Ya, intinya soal kayak gini kita mencari hubungan bagaimana antara X dengan theta gitu ya. Karena diketahui dx dt. Mau dihitung d theta dt. Jadi saya cari hubungan X dengan theta. Kemudian turunkan terhadap T. Oke, bisa ya? Pak, yang akar 20 itu Pak dari mana Pak? Akar 20. Sulap. Sulap. Oh ini, oh iya. Sudah Pak. Hah? Sudah paham? Ya, garis. Ya sudah Pak, sudah. Ini. Kan saya menghitung ini cos theta. Cos theta itu X dibagi miring. X dibagi miring, X-nya 4, dibagi miringnya ini 1/. Oke, begitu. Kalau 20-nya Pitagoras ini, segitiga ini. Jadi saat itu dipakainya di terakhir ya. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau belum paham, tanya lagi yang ini. Saya mau hapus dulu layarnya, mau saya zoom. Ini teh mulai ngaco lagi enggak? Enggak, Leng. Kontrol A, kok nggak mau. Del. Oh, lambat ya. Ini. Nah, harusnya segede gini kotaknya. Silahkan, ada lagi? Halo. Kalau nggak ada, kita kabur. Boleh nanya nomor 23 bab 1 Bapak? Bab 1. Nah, ini nomor 23. Ini belum dibahas sama saya ini. 23 mau yang A, mau yang B? Yang beda Pak. Yang B enak, atau udah ada petunjuk ini. Petunjuknya dipakai ya? Oh iya. Yang ada. Hah? Yang A aja Pak. Nunjukin petunjuknya bisa nggak? Tulis dulu fungsi ini, nanti dilihat nilainya. Pasti terletak antara X-1 dan X. Ditulis dulu, bernilai 1 kalau X-nya di mana, bernilai 2 kalau X-nya di mana. Kemudian dibuka. Yang A aja. Yang A ya sama saja. Kenapa? Gunakan apit katanya untuk ngitung ini. Mana ya? Oke, gunakan apit. Pengapitnya apa ya? Sebentar. Sebelum diapit dulu. Secara intuitif nilainya kira-kira berapa ya? Coba kita lihat. Pembilangnya 1 ditambah 100 sin X. X-nya menuju tak hingga. Ya, sin nggak ada limitnya, tapi ini pembagian nanti. Ini juga kan tak hingga. Kira-kira ini kan paling besar pembilangnya 101 kan? Karena sin apapun paling gede 1. Pembilang paling gede 101. Penyebut tak hingga. Limitnya kira-kira bakal 0 ya. Meskipun minus gitu ya. Tapi 0. Tapi ya kita lihat pakai apit. Pengapitnya apa? 1. Sekarang jadi ketebelan gara-gara milih ininya. Oh. Pengapitnya apa ini?
Ah. Halo. Susah, saya kasih petunjuk, dimutlakan aja dulu. Karena ada teorema kalau limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya juga 0, nanti kita pakai. Ya. Jangan lupa teorema ini nih. Jika limit X menuju sesuatu fx 0, ini berlaku bolak-balik dengan limit X menuju C, mutlak fx juga 0. Nggak usah pakai jika ya, ini nulisnya gitu aja. Nah, tapi hati-hati kalau ini berlaku satu arah. Sama dengan K, hanya satu arah, limit mutlaknya juga K. Kalau enggak 0, hanya berlaku satu arah. Lupa. Gitu ya. Jadi kalau limit mutlaknya K, nggak bisa nyimpulkan yang kiri. Yang kiri bisa nyimpulkan yang kanan. Nah, ini pengapitnya apa? Coba. Kira-kira. Kan kebayangnya. Dari sin X-nya dulu, Pak. Hah? Kalau saya mulainya dari sin X-nya dulu. Kan di antara 1 sama min 1. Nah, terus? Habis itu ditambahin dikali 100. Habis itu ditambah 1. Habis itu ambil nilai mutlaknya. Nanti boleh. Mau nanti bertahap. nilai mutlaknya ya. Sin X dulu. Diapit min 1, 1 ya. 100 kali sin X. Paling gede 100. Paling kecil min 100. Ditambah 1. 1 ditambah 100 sin X gimana tah pengapitnya? Paling kecil minus 99 gitu? Ya, Pak. Betul? Ya. Kedua ruas tambah 101 terus? Terus nilai mutlaknya diambil. Jadi mutlak dari 1 ditambah 100 sin X itu kurang gimana? Gimana ya? Hah? Waduh, saya juga lupa caranya. Di antara 0 soalnya sama kalau gini 101. nih. Kalau gini, kalau dimutlakan tandanya bisa berubah ya. Nggak selalu. Ini nggak selalu nih. Misalkan gini, min 7 kan. Ini min 2. Ini kecil 3. Kalau dimutlakan kan nggak berlaku hubungan ini. Kecuali semua positif. Ini kan tuh Pak, jadi nggak benar kan? Di antara 0 sama 101, Pak. Boleh. Kalau dimutlakan pasti lebih besar 0 kan? Kecil 101. Boleh itu. Terus dibagi mutlak X. Dibagi mutlak X. Mutlak X kan pasti positif. 1 ditambah 100 sin X dibagi mutlak X. Mutlaknya saya satukan ya. Mutlak X. Ini udah positif, biarin aja. Gitu ya. Dimutlak ya. Maunya dimutlak ya. Oke. Dibagi mutlak X. Nanti kalau di ujian, kalau di ujian apa yang onsite kan harus dipakai jalan, dari sini boleh langsung ini aja kalian ini pengapitnya. Ini mah di kotretan aja, di kertas buram. Mau ditulis ya boleh, lebih bagus. Nah, kita periksa pakai apit. Limit X menuju min tak hingga dari 0 konstanta ya tetap. Ini limit X menuju min tak hingga dari 101 per X. Bilangan dibagi tak hingga, bilangan tetap dibagi tak hingga 0 juga ya. Atau pakai rumus itu apa? Udah ada kan yang untuk limit
di tak hingga ada rumusnya. 1/X pangkat apa K atau apa di catatannya saya lupa, pokoknya ada itu 0. Nah, udah jadi menurut prinsip Apert limit X menuju min tak hingga 1 ditambah 100 sin X dibagi X 0. Pakai teorema yang tadi saya tulis di atas, kalau limit mutlaknya 0, maka limit fungsinya juga 0. Susah digeser. X menuju min tak hingga 1 ditambah 100 sin X dibagi X, ya sama juga 0. Begitu. Silahkan, ada lagi? Halo. Cepat, nanti videonya rekamannya kok kosong gitu, nunggu kalian respon. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Dihitung sampai Saya 10. mau tanya, Pak. Ya, so. No. Yang mana? Yang bab 2 bagian 2 nomor 49. Bab 2 bagian 2. Bagian 1, bab 2 bagian 2, ya. Nomor 49. 49, iya, Pak. Perubahan periode. Oke, saya crop dulu karena harus baca pelan-pelan juga yang gini. Masuk sini. Nanyanya yang susah-susah ya, yang susah-susah lah, yang gampang ngapain ditanya ya. Ini kamu tinggal di mana, Wak Oda? Hah? Saya di Sulawesi, Pak. Oh. Sulawesi mana? Di Makassar? Enggak, Pak, Sulawesi Tenggara. Di Bau-Bau. Oh, di pulau. Lah, Sulawesi juga pulau. Iya, Pak. Maksudnya bukan, Pak. Di kota Bau-Bau, Pak. Nama kotanya. Oh, gitu. Banyak aspal kan di sana ya, penghasil ya? Nggak tahu, bukan Pak. aspal, apa ya? Lupa saya. Saya yang mau bumi SMP udah lupa. Periode suatu pendulum diberikan ini, periode dengan L panjang pendulum, berarti L konstanta ya. Panjang pendulum pasti konstanta. G percepatan gravitasi, G juga konstanta. L kenapa ya L-nya konstanta nggak? T itu waktu atau apa ya? Jika panjang pendulum berkurang, oh tadinya konstan tapi ini dipendekin gitu ya. Panjang penghubungnya ini. Taksir presentasi perubahan periode pendulum. Nah, panjang pendulum berkurang sebesar ini. Jadi apa itu? Angka itu kan nanti pasti dipakai. Perubahan panjang pendulum gitu kan. Pendulum tuh bandul kan ya. Nih. Itulah. Ini panjangnya L tapi dia ternyata berubah terhadap waktu. Ini panjang pendulumnya. Mungkin sambil disimpangkan pendulumnya, sambil juga ditarik, dipendekin di sini sama orang ditarik gitu ya pakai katrol. Jadi makin pendek. Jika panjang pendulum berkurang, berarti apa? Itu adalah apa? Oda. Perubahan panjang pendulum. Itu jadi apa tuh? Halo? Suara saya nggak kedengeran gitu? Kedengeran, Pak. Ya, jadi apa nih? Panjang pendulum berkurang. Jadi apa? Perubahan panjang DL terhadap bukan ini mah. Nanti dulu. Bukan dong. Bukan turunan ya. Ini ya ada hubungan.
Berarti apa? Delta L-nya ya sama dengan 0,5% tuh 0,5 kali 100%, jadi 0,5% tuh berapa bagiannya, saya nggak mau pakai persen, berarti 0,5 per 100 ya bagian ya. Paham nggak? Ini. Paham nggak itu? Panjang pendulum ini mah bukan turunan ya. Panjangnya berkurang aja sebesar ini. Ini kan 5%, setengah persen. Saya nggak mau pakai ini ya. 5/1000 kali L, 5% dari panjang semula. Taksir persentase perubahan periode pendulum. Periodenya T. Jadi kita mau menaksir delta T dihampiri dengan DT. Kok DT? DT, diferensial hampiran. Itu dulu, dipahami masalahnya enggak? Panjangnya berubah segini. Nah, perubahan periodenya, perubahan T. Tapi karena taksir, jadi dihampiri dengan ini. Gitu. Tapi yang kita hitung nanti adalah bukan ini, tapi DT dibagi T. Karena apa? Prosentasenya. Sama dengan ini nih. Ini mungkin lebih enak nulisnya gini. Perubahan L terhadap panjangnya itu 5%. Setengah persen. Nah, perubahan periodenya dibagi periodenya. Dihampiri dengan delta T-nya dihampiri dengan turunan, dengan diferensial. Ini berapa? Oke. Nah, itunya harus dipahami dulu, tinggal sisanya ngitung. Ngitung DT. T sama dengan 2pi akar L dibagi G. Maka apa? DT sama dengan 2pi konstanta. Kemudian G juga konstanta. Saya tulis aja akar 1/G. Yang kita turunin. Atau ini. Saya tulis dulu gini. 2pi dibagi akar G, ini akar L yang berubah. Jadi variabelnya L ya. Per akar G kali turunan ini. DT, DL. Apa? 1/2 akar L kali DL. Paham nggak itu? Paham, Pak. Paham, Pak. Oh, saya nggak mau ini ya, nggak perlu ini. Saya perlunya DT/DL kan. Kenapa perlunya DT/DL? Kan DT ini, DT itu isinya apa? T aksen, ya di titik tertentu nanti, di titik L tertentu, dikali DL gitu ya. Kan kalau gini, saya ingetin ke sini. Delta F dihampiri DF. DF itu apa isinya? F aksen. Nanti di titik tertentu mungkin X0 atau apalah. Pokoknya F aksen X, DX. Kalau T, DT DL atau T aksen ya. T fungsi L. Oke. Biarin aja nanti L-nya belum tahu nggak apa-apa. Nah, oke, jadi delta T dibagi T dihampiri oleh T aksennya ini. Saya masukkan
2pi dibagi akar G dikalikan 1/2 akar L gitu. DL ya. Oke. Maunya dibagi T kan ya? Dibagi T. Oke, saya hitung lagi. 2pi 2pi per akar G dulu 1/2 akar L. DL-nya apa? DL adalah ini ya. DL sama dengan delta L ya. Diferensial L sama delta L. Sama dengan 5L per 1000. Dari sini. Delta L-nya. Dibagi T-nya apa? T-nya ini. 2pi akar L per G. 2pi akar L per G. T-nya. 2pi akar L per G. Sebentar, kok nggak kecoret ya? Harusnya hilang nanti L-nya. G-nya hilang, 2pi-nya hilang. Oh, hilang L-nya, betul. Sama dengan 2pi-nya hilang ya. G-nya hilang. Ini ada akar L, ini ada L. Jadi habis ya. Ini kan akar L di bawah. Selevelnya ini. Jadi akar L kali akar L nanti. Sebagai penyebut. Ini ada L, jadi hilang. Jadi tinggal harusnya angka memang keluar. 1/2, 5. Udah ya, habis ya. 5/2. Betul? Ada 1000-nya. Nah, segitu. Kalau mau dalam persentase, ya kali 100%. Sama dengan berapa persen? Ya, hitung sendiri. Paham? Jadi yang inti sebenarnya ini nih. Menerjemahkan dari soal apa yang mau dihitung. Setelah itu ya ini. Udah tinggal diferensial hampirannya apa? Harus apal diferensial ini. Turunan kali D variabelnya. Di sini variabelnya L. T aksen DL. Sisanya tinggal hitung. Yang rada susah mungkin memikirkan ininya. Apa sih yang ditanya itu? Apa yang diketahui? Nah, setelah jadi persamaan matematik memudah. Oke? Pak Ode, paham nggak Pak Ode? Tambah bingung? Pak, paham Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Masih ada? Satu lagi bisa? Setelah itu nanti 10:30 saya harus berhenti dulu. Saya harus nyiapin yang matematik B soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang nanya. Saya stop dulu rekamannya.